jalan menuju kepada kebaikan itu perlu kepada ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya, bagaimana dia akan bisa berubah menjadi orang yang baik? Nah, oleh karena itu jangan salahkan orang yang tidak baik. Kenapa orang tidak baik? Karena kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang baik, sehingga kita harus memakluminya. Yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menunjukkan kepada mereka bagaimana kebaikan itu, sehingga kemudian dia itu mau melakukan kebaikan. Nah, itu yang pertama. Jalan pertama menuju kepada kebaikan itu adalah harus melalui ilmu. Tanpa ilmu nggak mungkin. Nah, itu yang pertama. Sedangkan ilmu bisa terdeteksi, bisa dicapai dengan salah satu daripada 4M. Yang pertama, mondok. Itu yang terbaik, karena di pondok itu diajarkan teori sekaligus praktek. Yang kedua, madrasah diniyah, madin-madin yang tersebar di mana-mana, di bawah naungan Kemenak. Yang ketiga, mengaji kepada guru ngaji di TPQ-TPQ. Yang keempat, majelis taklim. Kalau sudah tidak tersentuh dengan 4 ini, silakan diperiksa, dievaluasi apakah keluarga kita itu terdeteksi dengan 4 ini apa tidak. Kalau tidak terdeteksi dengan 4 hal ini, ya silakan. Berarti jangan berharap anak-anak kita atau keluarga kita menjadi orang baik. Susah. Karena apa? Nggak tahu caranya baik gimana. Nah, oleh karenanya ambil satu contoh. Ini istri saya ada di sini. Silakan tanya pada beliau. Selama saya kawin, saya pernah mukul? Pernah mukul? Pernah mukul? Pernah mukul? Alhamdulillah nggak pernah mukul tuh. Jadi ada istri saya. Nah, kenapa saya demikian? Karena saya takut. Bukan takut pada beliau, tidak. Karena saya mendengar bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kassara qalba mu'minin faka'annama haddamal ka'bata sab'ina maratan." Barang siapa yang menyakiti hati seorang mukmin walaupun hanya dengan satu kalimat, maka seakan-akan dia itu menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Saya tahu, ingat itu. Saya tidak pernah merasa bahwasanya Ubaba Fauzia ini, Ustazah Fauzia itu di bawah saya, tapi di atas saya. Saya merasa seperti itu. Kenapa saya begini? Saya tahu. Tapi kalau ada suami yang tidak seperti itu, dia nggak tahu. Jadi dia malumin. Supaya dia tahu gimana, bawa majelis taklim. Nah, jadi masalahnya itu kadang-kadang orang itu bukan nggak bisa, tapi kadang-kadang nggak tahu. Nah, jadi aduh, kita memaklumi ya. Jadi kita itu harus mempunyai jiwa profesionalisme. Nah, seorang profesional itu, dia itu memaklumi. Orang itu tidak berbuat baik bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia tidak tahu. Nah, jadi kita sebagai seorang yang penyuluh kebaikan, harusnya kita kasih tahu dulu, ini loh kebaikan. Kalau ada orang yang salah, kasih tahu. Tahu nggak kalau ini salah gitu loh. Jadi jangan langsung kita damprat dia, salahkan dia. Kasih tahu dulu yang dilakukan itu salah atau tidak, belum tentu dia tahu gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan.